Contoh 6, carilah dx dari x kuadrat dikali 1 dikurang x pangkat 3 per 1 ditambah x. Nah, kita lihat di soal contoh 6 ini ada penggunaan aturan hasil bagi karena ada pembagian. Terus ada juga aturan hasil kali karena ini dikali dengan ini, ada perkalian. Nah, aturan rantai juga karena di sini ada yang kompleks di dalamnya. Pangkat itu 1 dikurang x. Nah, ini nanti akan dimisalkan yang sebagai u. Itulah yang dipakai untuk aturan rantai. Jadi sebenarnya kita kapan menggunakan aturan rantai? Nah, kalau itu kelihatan susah untuk diturunkan secara langsung. Seperti ini kan pangkat 3. Nah, pangkat x yang di dalamnya yang di pangkat 3 itu tidak bisa langsung diturunkan. Harus diturunkan terlebih dahulu, yaitu 1 dikurang x-nya. Nah, kita lihat turunannya yaitu menggunakan aturan pembagian. Aturan pembagian yaitu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. U aksen, jadi rumusnya u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Adakah di bawah? Tidak ada. Nah, pembilangnya adalah u, penyebutnya adalah v. Nah, kita lihat u aksen berarti yang ini diturunkan, u aksen ya, u aksen, makanya ini ditulis u aksen. Terus v, kita ambil v-nya yaitu 1 ditambah x. Jadi itu u aksen v, ini sama saja walaupun di sini v u aksen ya, tetap saja u aksen v dikurang u v aksen u-nya. U-nya kita ambil kembali u tanpa diturunkan. Nah, inilah ditulis x kuadrat dikali 1 dikurang x pangkat 3. Terus di sini ada v aksennya 1 tambah x, tapi harus dx karena kan v aksen. Nah, itu terus mengikuti rumus per v kuadrat, ambil v-nya dan dikuadratkan. V itu penyebutnya 1 tambah x pangkat 2. Nah, berarti sudah bisa untuk memasangkan pembagian terlebih dahulu. Jangan lupa ini dx, jadi harus diturunkan. Nah, kita lihat untuk dx yang di sini ini menunjukkan perkalian. Nah, syarat perkalian itu untuk menurunkan perkalian itu ini dulu diambil, terus turunannya ini. Nah, makanya ditulis begini turunannya. Terus dibalik lagi, 1 ditambah kurang x pangkat 3 itu baru yang diturunkan adalah x kuadratnya, atau alias rumusnya u aksen v ditambah u v aksen. Gitu ya. Terus dikurang x kuadrat tetap, ini juga tetap karena tidak perlu diturunkan. Terus turunan dari 1 ditambah x adalah 1. Nah, ini tadi juga tidak. Penyebutnya tetap ditulis, oke. Nah, habis itu kita lihat ini tetap ditulis x kuadrat dikali, nah ini menggunakan aturan rantai karena x pangkat 3, yaitu 3-nya turun, terus pangkatnya dikurang 1, terus isinya tetap sama. Jadi ingat kalau yang model begini isinya tetap sama, tapi nanti baru diturunkan 1 dikurang x, turunannya 1 kurang x. Terus ditambah, tetap ditulis ini 1 dikurang x pangkat 3, turunan di sini kan itu berarti turunan dari x kuadrat, turunan x kuadrat langsung 2x. Ini tinggal ditulis ulang. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi ini tetap ditulis, terus ini dikalikan 3 dikali x kuadrat. 3 dikali x kuadrat 1 dikurang x kuadrat ini. Terus ini kenapa bisa negatif? Karena turunan dari 1 dikurang x itu negatif 1. Nah, negatif 1 itu digabung dengan ini x kuadrat dikali 3 dapatnya negatif 3x kuadrat. Oke, nah ini tinggal diposisikan, diatur posisinya 2x dikali 1 dikurang x pangkat 3. Terus ini ditulis ulang. Penyebutnya juga ditulis ulang terus, tidak perlu dikali masuk. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan. Kita lihat di sini kan kita mengamati polanya. Di sini sama-sama 1 dikurang x kuadrat.
Ini ada pangkat 3. 1 dikurang X pangkat 3. Nah, 1 kurang X pangkat 3 ini bisa dipecah menjadi 1 dikurang X dan 1 dikurang X pangkat 2. Karena kalau di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, jadinya kan 3. Kenapa sengaja dipecah? Karena supaya sama yang di sebelahnya, yaitu X kuadrat. Nah, ini hanya sisa ke bawah. Ini hanya kita membuat bentuknya yang lebih sederhana. Sama-sama 1 dikurang X kuadrat. Nah, makanya di sini ditulis 1 dikurang X kuadrat. Terus 3X kuadratnya tetap ditulis 3X kuadrat, 2X-nya dikali masuk dapat 2X, 2X dikali negatif X dapat negatif 2X kuadrat. Nah, 1 tambah X-nya terus tulis sama persis. Nah, terus ini disederhanakan. 2X tetap 2X, terus ini negatif 3X kuadrat dengan negatif 2X kuadrat dapatnya negatif 5X kuadrat. Ini ditulis persis. Dan ingat dikurung besar untuk kesemuanya, terus ditulis lagi. Ini sama persis. Nah, terus ada lagi kah yang bisa disederhanakan? Nah, ini dia keluarkan lagi. Sampai di situ juga sudah betul. Sampai di sini sudah betul. Tapi kalau misal mau dimodifikasi lagi, ini sama-sama ada X-nya, tinggal dikeluarkan X-nya. Keluarkan X-nya sisa 2 dan negatif 5X. Ya. Oke, demikian untuk contoh 6-nya. Kita lanjut untuk contoh 7. Contoh 7 yaitu D1 per 2X kurang 1 pangkat 3 DX, atau turunan pertama terhadap X, turunan dari 1 dikurang 2X kurang 1 pangkat 3, 1 per 2X kurang 1 pangkat 3 terhadap X. Nah, ingat seperti biasanya, kalau ini kan bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan, jika ini mau dinaikkan, ini kita tidak bisa langsung turunkan karena posisinya di bawah. Nah, kita naikkan terlebih dahulu. Cara menaikkannya ya sudah, kita naikkan saja jadi pembilang, tapi pangkatnya kita ubah, kita kalikan negatif. Dari awalnya 3, kita ubah menjadi negatif 3. Nah, ini mengubah pangkat positif dan negatifnya. Sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Kalau belum paham berarti harus nonton contoh sebelumnya, contoh 1 sampai 6. Nah, kita lihat di sini negatif 3-nya sudah terbentuk ya. Jadi sesuatu baru berpangkat. Itu lebih mudah. Nah, untuk menurunkannya, ingat pangkatnya langsung negatif 3 terus dikurang 1 di sini. Tetap ditulis di tengahnya. Nah, nanti tengahnya baru diturunkan di sini, ditulis dengan simbol D, 2X kurang 1 DX. Nah, terus kita tulis lagi negatif 3, 2X kurang 1, negatif 4. Ini hanya penyederhanaan dari atas. Terus ini kita turunkan. Turunan dari 2X kurang 1 adalah 2. Tinggal dikali negatif kali 2, negatif 6. Terus 2X kurang 1 pangkat negatif 4. Nah, kita kembalikan. Biasanya kita tidak terima pangkat negatif. Nah, negatif 4 ini kita ubah menjadi pangkat positif. Oke, contoh 8. Fungsi fx dikali fx dapat didiferensiasikan. Nah, maksudnya itu fungsi fx. Nah, fx-nya dapat didiferensiakan. Tapi hati-hati, lihat perbedaan A dan B. Soal A, apanya yang berpangkat 3, dan soal B, apanya yang berpangkat 3. Yang A, X-nya yang berpangkat 3. Fungsi dari X pangkat 3. Nah, sedangkan soal B, yaitu apanya yang berpangkat 3. Fungsinya yang berpangkat 3, fx-nya yang pangkat 3. Jadi harus hati-hati menurunkan nanti. Contoh yang A, misal fx pangkat 2 berarti 2x kuadrat, jadi yang ada x kuadratnya 2, 3 x kuadrat pangkat 2, jadi ada x kuadratnya. Nah, sedangkan maksudnya fx pangkat 3 itu, ingat hati-hati, f-nya yang pangkat 3, jadi misal ada 2x tambah 1 tapi pangkat 3. Oke, nah itu beda ya. Jadi ada yang X-nya berpangkat, ada yang fungsinya yang berpangkat 3. Nah, oke, kita lanjut di sini. Jadi kalau X-nya di dalamnya yang berpangkat 3 ya, di dalamnya yang berpangkat 3, itu F-nya dulu yang kita turunkan. F aksennya dulu, tapi isinya tetap kita pertahankan, barulah isinya yang kita turunkan. Nah, di sini turunkan. Nah, misal nanti kayak soal yang begini, X pangkat X kuadrat kurang 1 pangkat misal 7. Nah, itu yang kita turunkan ini dulu.
Nah, ini kan yang berpangkat 7. Nah, oh salah ini. X pangkat 3. Oke, ini sulit contohnya. Ya, belum tersedia. Jadi diingat saja di fungsinya, kalau fungsi komposisi F-nya dulu yang di luar kita turunkan, terus fungsi di dalamnya 3x kuadrat. Nah, kalau ini berpangkat, sesuatu berpangkat, pangkatnya kita turunkan ke depan 3, terus pangkatnya ini kurangi 1, terus ingat di dalamnya lagi selalu berpangkat. Nah, ini yang mau diperlihatkan di contoh 8 ini, yaitu pola yang mana yang berkurang pangkatnya. Oke, nanti diamati lebih lanjut lagi. Kita lihat contoh 9. Nah, ini nih, sin pangkat 3 4x. Sin pangkat 3 4x. Nah, kalau begini sederhananya seperti ini kan, fungsinya pangkat 3, ini sinnya yang pangkat 3. Berarti ini dulu yang kita turunkan, dapatlah 3 baru pangkat 2 karena pangkatnya dikurang 1. Terus sinnya tetap dipertahankan, sin 4x. Ini sama modelnya dengan bentuk begini, sin 4x pangkat 3. Jadi ini 3-nya turun di sini, terus sin 4x-nya itu pangkat 2 karena kan 3 kurang 1. Terus jangan lupa turunkan isinya. Turunannya dari dx, turunannya sin 4x, makanya di sini tuh ditulis dx sin 4x. Nah, selesai itu turunkan lagi. Ini sinnya kita turunkan sinnya. Jadi cos, isinya tetap. Nah, baru setelah itu kita turunkan isinya. Jadi ingat-ingat, kalau begini tidak bisa selesai sin 4x hanya cos 4x. Ingat turunkan isinya juga. Oke, nah ini tinggal dikali sederhana. Turunan dari 4x adalah 4. Tinggal ditulis semua karena sudah terbentuk. Oke, 3 sin 4x pangkat 2. Ini sin 4x pangkat 2, cos 4x di depan. Terus 4 kali 3, 12. Cos 4x dikali sin kuadrat 4x. Nah, kita lihat contoh 10. Turunan terhadap x ini ya, sin cos 2x kuadrat. Nah, ini kita lihat sin, terus ada isinya di dalam. Jadi yang pertama kita turunkan adalah sinnya. Turunkan dulu sin jadi cos. Cos, sudah ya, sin jadi cos. Nah, isinya tetap sama. Tulis saja persis, yaitu cos x kuadrat. Ya. Jadi ini sinnya berubah menjadi cos karena diturunkan 1 kali. Ini baru trigonometrinya yang diturunkan. Nah, isinya ditulis persis sama. Nanti di sebelah baru isinya yang kita turunkan, yaitu dx. Nah, ini sudah dari awal sampai akhir sudah sama terus. Oke, habis itu kita tinggal urus yang ini, dx cos x kuadrat. Nah, sama. Cosnya dulu kita turunkan, trigonometrinya dulu kita turunkan. Turunan cos adalah negatif sin. Nah, isinya kita tetap pertahankan x kuadrat. Oke. Nah, nanti di sebelah baru x kuadrat isinya yang diturunkan. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, tinggal digabung-gabungkan. Ini digabung 2x dikali negatif sin x kuadrat, dapatnya negatif 2x sin x kuadrat. Cos dan ikut isinya. Jadi isinya cos ini ribet panjang. Cos x kuadrat. Oke, demikian untuk contoh 10.